kita sangat sayangkan narasi-narasi yang dibangun oleh Masinton Pasaribu mengatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan adalah Brutus. Ya, ini sangat disayangkan kan itu. Apalagi beliau sangat berjasa besar dalam membantu Pak Presiden Jokowi kan itu. Kalau dalam hal Brutus apa kan itu? Nah, dia harus punya bukti juga Brutus yang dia sampaikan itu apa penafsiran Brutusnya kan itu. Apalagi dia sampaikan beliau adalah dalang daripada ide Jokowi 3 periode, padahal itu kan dia mendengarkan aspirasi di bawah. Menggalang dukungan tersebut, itu kan Presiden pernah menyampaikan bahwa amandemen untuk masa jabatan Presiden itu menampar muka saya, mencuri muka cari muka ke saya, menjorokkan saya, kan sumbernya udah ketahuan. Iya kan? Sumbernya ketahuan ya Pak Luhut. Maka sebenarnya beliau harusnya kesatria dong. Masa Presiden yang ngambil alih, ya orang usulannya dari dia, kok kesatria dong ngomong ke publik, ini usulan dari saya, bukan datang dari Pak Jo, karena ini usulan dari saya dan ditolak oleh rakyat, saya mundur. Harusnya seperti itu. Itu baru namanya memiliki sikap kesatria, memiliki moralitas dan integritas politik. Kalau nggak mundur ya udahlah, udah nggak punya legitimasi, rakyat nggak nganggep tuh. Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan melaporkan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan ke MKD itu merupakan buntut pernyataan Masinton yang ditujukan kepada Menko Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Risman berpandangan pernyataan yang dilontarkan Masinton terhadap Luhut telah membuat kegaduhan. Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika menyerang yang namanya Bapak LBB, yang kita tahu beliau adalah pembantu presiden yang saat ini membantu presiden dalam membangun dan mengawal pemerintahan Pak Jokowi. Kata Risman di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 18 April 2022. Risman menilai narasi-narasi yang digunakan Masinton untuk mengkritisi Luhut tidak elok. Apalagi dia menganggap pernyataan itu bertujuan menyerang Luhut secara frontal, terlebih menggunakan diksi Brutus Istana yang ditujukan untuk Luhut. Padahal dikatakan Risman, sebagai anggota DPR seharusnya Masinton dapat menggunakan forum-forum yang formal dalam mengkritisi Luhut sebagai Menko. Ya, kita sangat sayangkan narasi yang dibangun oleh Masinton Pasaribu mengatakan bahwa LBB adalah Brutus, itu sangat disayangkan. Apalagi beliau berjasa besar membantu Pak Jokowi. Kalau dalam hal Brutus apa? Kan dia harus punya bukti juga. Brutus yang disampaikan itu, apa penafsiran Brutusnya? Tutur Risman. Sementara itu, terkait laporan yang dilayangkan terhadap Masinton, Risman mengaku bahwa berkas pelaporannya telah diterima. Maka saya hadir ke MKD hari ini 18 April 2022 dan alhamdulillah berkas kami diterima dan kami minta MKD memanggil Bung Masinton untuk dimintai keterangan. Karena memang tidak eloklah kalau mau menegur atau mau mengkritik kan ada forumnya, apalagi di anggota DPR, ujar Risman. Sebelumnya, anggota fraksi PDIP Masinton Pasaribu secara tidak langsung menyinggung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut diketahui sempat mengungkapkan wacana penundaan pemilu 2024 hingga mengklaim ada 110 juta warga yang memberikan dukungan pemilu ditunda. Masinton menyebut penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden
bukan ide Presiden Jokowi, melainkan datang dari seorang Menko yang tidak memiliki kewenangan di bidang politik. Pertanyaannya adalah kemana Menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung Menteri Pongah sok merasa paling kuasa itu, kata Masinton. Bahwa yang disampaikan oleh Saudara Luhut Binsar Panjaitan itu adalah bohong. Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong saja. Perkara dia mau di reshuffle atau itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan kepada publik, jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini, ya. Jadi saya hanya menegakkan kebenaran. Juga kemarin itu akhirnya Ketua DPD Lanyala itu dia buka big data yang dia sebutkan gitu. Jadi bukan big mouth atau big lies gitu atau big dusta gitu. Dia punya betul ternyata. Dan salah satu kesimpulannya itu karena krisis minyak goreng, kemudian soal penundaan pemilu itu, wacana penundaan pemilu membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi itu terus menurun. Nah, saya kira ini topik yang sangat menarik, Bung Rob. Saya kira kita fokus ke soal big data yang diumumkan oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti. Ini saya kira ini semacam adu kredibilitas gitu ya. Kalau Lanyala bisa menunjukkan bahwa gue betul-betul karena Luhut dituntut bolak-balik dan dia selalu menolak, termasuk BM kemarin. Nah, ini tanpa diminta Lanyala akhirnya buka ke publik soal big data ini. Ya, Pak Lanyala itu ada di atas angin sekarang secara integritasnya ada di atas Pak Luhut. Dan itu sebetulnya ada tonjokan langsung pada kekuasaan bahwa kalian itu memelihara orang-orang tukang bohong. Sementara DPD sanggup untuk menerangkan masalahnya juga dengan big data dan tiba pada kesimpulan yang berbeda. Jadi ini adalah pertandingan big data di antara pembohong dan orang yang betul-betul terganggu hasrat untuk mengetahui. Lanyala terganggu hasratnya untuk mengetahui keadilan sampai di mana sih. Karena itu dia saya kira dia berpikir keras untuk membuktikan bahwa big data itu menutupi banyak hal yang sebetulnya bohongnya kekuasaan. Jadi kita kasih jempol cuma 2 di jempol saya nih. Kalau bisa lebih dari itu pada Pak Lanyala. Bahwa Lanyala terus menyala. Dan itu pertanda bahwa ada alternatif pada bangsa ini. Gegara ada pembantu Jokowi yang menyuarakan penundaan pemilu 2024, membuat ribuan mahasiswa turun ke jalan meminta ketegasan kepala negara agar pemilu tetap diadakan 2024. Ia kemudian meminta Menko tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, Jokowi telah menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu tidak akan ditunda. Ketika Presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya, seharusnya Menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoax kepada masyarakat Indonesia, ungkapnya. Terkait demo PMSI pada 11 April 2022, ia menyebut hal tersebut merupakan sebuah upaya demokrasi. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tirani, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis, ujarnya. Selanjutnya, Masinton Pasaribu, anggota fraksi PDIP DPR RI, angkat bicara menanggapi dirinya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB). Pelaporan itu lantaran dirinya dianggap membuat kegaduhan atas ucapannya terhadap Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengaku sebenarnya malas menanggapi secara serius terkait pelaporan tersebut. Menurutnya hal itu hanya bagian dari lelucon.
Mohon maaf, saya tak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standingnya melaporkan? Kata Masinton kepada wartawan Senin 18 April 2022. Menurut Masinton, jika pihak Relawan Indonesia Bersatu (RIB) datang ke MKD dengan membawa big data yang diklaim Luhut, dirinya akan memberikan apresiasi dan menanggapi secara serius. Hal itu dianggap sebagai transparansi ke publik juga. Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka, tuturnya. Lebih lanjut, Masinton mengatakan, kekinian rakyat menunggu klaim big data yang disampaikan Luhut tersebut. Ia menyinggung rakyat lebih membutuhkan keterbukaan. Rakyat menunggu kejujuran, bukan mobilisasi laporan, tegasnya.